Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji syukur kita naikkan di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerahnya lah kita boleh tiba di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Inilah hari yang Tuhan jadikan bagi kami, untuk kami meninggikan Engkau, untuk kami memuji membesarkan nama Tuhan. Kesukaan kami adalah ketika kami datang untuk berjumpa dengan Tuhan, mengalami Engkau Tuhan, mendengarkan sabda kepada-Mu. Biarlah pujian penghormatan kami terus naikkan di hadapan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ibadah pada pagi hari ini kami buka dan kami alaskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kita masih mau lebih meninggikan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau yang layak. Kau layak. Oh Yesus. Oh.
satu-satunya Tuhan. Engkaulah satu-satu kebenaran yang membawa kami semua kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami mau bersukacita, bergembira karena Tuhanlah kekuatan dan mazmur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari beri salam samping kiri kanan. Katakan, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa dan Dia layak untuk ditinggikan. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan, Kau maha besar dan layak untuk ditinggikan. Haleluya. Tuhan, amen. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Sekali lagi, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Nama itu yang memberi kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Selamat hidup Bapak Ibu yang dirahmati. Haleluya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi firman Tuhan. Sebab firman itulah yang menjadi kekuatan bagi kita semua untuk menapaki hari demi hari dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Ini kami segenap anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan suara. Sebab setiap perkataan, setiap sabda yang Kau sampaikan bagi kami, itu bermanfaat bagi kami semua. Menegur kami, memulihkan kami, bahkan mengubahkan segenap kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan.
satu-satunya hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu. Engkau Tuhan Maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, Di setiap langkahku percaya. Sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat mati. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang kami sembah, Kau yang ku sembah, Yesus. Yesusku, Rajaku. Mari anak-anak sekolah minggu semua sikap berdoa. Mari bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, kami mau menyanyi memuji Tuhan. Berkati kami semua, biar kami bersemangat. Kami mendengar firman Tuhan, lalu kami lakukan. Berkati guru sekolah minggu, berkati kakak pendamping, berkati orang tua kami. Urapi kami Tuhan, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang kami puji, Tuhan Yesus yang kami sembah. Terima kasih, kami muliakan Engkau. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan masuk. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Firman-Mu berkata Kau Iya. besertaku, Dia Immanuel. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Ya, bersamamu kami akan terbang tinggi
sebab Engkau yang mengangkat kami dan perlindungan bagi pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Dengan sayapmu Kau terbang tinggi. Pada ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Ya, Engkau kota benteng kami, kota suaka, tempat perteduhan, tempat kami berlari. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Amin, amin. Engkaulah Raja yang berotoritas, berkuasa atas hidup dan kehidupan kami, sebab Engkau telah menebus kami. Kami adalah milik. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus, tuntun kami biar kami mengerti. Dan terutama adalah lewat apa yang kami pahami, kami mengerti. Engkau sanggupkan kami melakukan. Karena Engkau sendiri yang janji, setiap orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti dan melakukannya, mereka akan diberkati, mereka akan berbahagia, mereka akan beruntung. Dan biarlah semua kami termasuk dalam bilangan orang-orang yang dengar dan kami taat. Karena itu kami senantiasa butuh pertolongan-Mu. Termasuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar Tuhan saja yang dimuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan ini, sebagaimana seluruh rangkaian ibadah ini. Tuhan Yesus yang dimuliakan dan tiada kehilangan upah bagi kami semua. Terima kasih, siap kami ditabur hati kami ditabur benih kebenaran firman-Mu. Dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana ibadah seluruhnya didasarkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap kita yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita? Amin. Apalagi yang berulang tahun hari ini? Ada yang ulang tahun hari ini kah? Oh, ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema pohon arahnya Tuhan. Ya, minggu lalu kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema hari telah larut, sebentar lagi siang. Begitu. Dan kalau Bapak Ibu mengamat-amati, ya, hari kegenapan di mana dalam seperti kisah di lima perempuan bijak dan yang tidak bijak, seakan-akan sebentar lagi kita akan mendengar seruan, mempelai datang, songsonglah dia. Wah, dan puji Tuhan, seperti minggu lalu kita belajar, kalau saudara dan saya menyikapi hal itu dengan Roma 13 itu ayat 6. Bangun dari tidur, lepaskan baju-baju dosa, pakailah Kristus, maka kita tidak akan terkaget-kaget. Amin.
Iya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Banyak tuh kabar-kabar menggemparkan. Bukan hanya menggemparkan, aneh-aneh begitu. Iya toh? Kalau kita nonton di televisi dengan pokoknya di media sosial, aneh-aneh. Begitu. Maka minggu lalu kita belajar tentang itu. Kita harus menyikapinya dengan mari bangun dari tidur. Tidur. Ya, setiap orang tidur mestinya bangun toh. Tidur rohani. Kemudian kita tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita sehingga kita tidak bisa berlari kencang dalam perlombaan rohani yang diwajibkan bagi saudara dan saya. Lalu kita kenakan Kristus sebagai senjata, perlengkapan senjata Allah. Dalam Filipi dibilang kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Maka kita tidak akan terkaget-kaget, kita tidak akan panik manakala seruan itu terdengar. Amin. Ya, seruan itu bisa terdengar seperti tadi itu. Mempelai datang, tapi bisa jadi seruan itu bisik-bisik di telinga masing-masing kita. Mempelai datang. Bapak Ibu mengerti tentang bisik-bisik itu? Bisa jadi mempelai datang. Di orang per orang toh? Iya begitu, jadi mari kita siapkan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, temanya pohon aranya Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang hadir di minggu lalu doa malam hari Jumat yang, bukan Jumat ini, Jumat yang lalu sebelumnya kita sudah belajar tentang hal ini. Disampaikan oleh Ibu Mary, maka kita mengulang. Kan perlu begitu toh? Karena sistem yang dibangun, cara yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada umat Yahudi, umat Israel untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan itu sistem mengulang. Janganlah engkau lupa, mengulang-ulangi begitu. Mengulang-ulangi sehingga kemudian kebenaran itu tertanam sedemikian di hati dan pikiran kita. Begitu. Dan itu sebaliknya juga untuk hal-hal yang jahat. Dalam sejarah Partai Nazi yang membantai umat Yahudi di Jerman, ada salah satu yang paling terkenal itu kalau tidak salah Himmler, tokohnya itu dia menteri propagandanya begitu menteri penerangannya. Diulang-ulangi itu pandangan Nazi begitu di siaran radio. Diulang-ulangi sehingga itu dianggap satu kebenaran. Jadi apa-apa yang diulang-ulangi itu Bapak Ibu itu juga memang berbahaya. Makanya Alkitab kalau kita baca ini kenapa kebenaran itu harus diulang-ulangi? Karena di satu sisi bahkan yang bukan kebenaran kalau diulang-ulangi terus itu menjadi sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran. Oh tidak usah jauh-jauh, itu saudara lihat saja di luar. Apa yang diulang-ulang sedemikian lalu menguasai orang sehingga itu dianggap suatu kebenaran. Karena itu kita perlu mengulang-ulangi kebenaran. Amin. Iya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang pohon aranya Tuhan. Berdasarkan Injil yang ditulis Dr. Lukas, ya, seorang tabib. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Mari kita buka. Ya, jadi Lukas ini adalah seorang yang mengikuti perjalanan misi dari Paulus, melayani Paulus bahkan sampai di penjara pun. Kemudian oleh kasih karunia Tuhan, kepercayaan daripada Tuhan, ia menulis Injil Lukas dan juga kisah para rasul. Makanya kadangkala karena dia orang profesional, berlatar belakang pendidikan tinggi, dia menulis selalu detail, bahasanya begitu. Walaupun tetap dalam bahasa Yunani, koine itu bahasa sehari-hari orang pada saat itu. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop pasal 13 ayat 6 sampai 9, judulnya tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah.
Bapak Ibu perhatikan Alkitab. Di ayat 1 sampai ayat 5 bicara tentang dosa dan penderitaan. Jadi kalau kita baca nanti itu ayat 1 sampai ayat 5 itu bicara begini, kamu harus bertobat, saudara dan saya. Lalu ayat 6 sampai ayat 9, kamu harus berbuah. Sudah selesai khotbah, begitu saja. Ayat 1 sampai 5, saudara dan saya harus bertobat. Kemudian ayat 6 sampai ayat 9, saudara dan saya harus berbuah. Maka selesai khotbah. Tinggal prakteknya begitu. Oke. Demikian firman Tuhan. Lalu sesudah Yesus di atas ya, karena ada orang datang tanya, kasihannya lah anu itu matinya mati sial sekali. Begitu kan kalau Bapak Ibu baca di atas itu. Orang-orang datang, saya bacakan dulu. Baca dulu konteksnya ya. Ya, Bapak Ibu perhatikan di Alkitab di ayat 1. Lalu orang datang bawa kabar kepada Tuhan Yesus ya. Ya, mereka bilang begini. Mana tuh ayat 1. Datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea ya. Tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Jadi ini mati sial betul bagaimana ini begitu ya. Ini darahnya dipakai untuk penyembahan berhala begitu. Lalu mereka menanyakan itu. Yesus menjawab begini, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Sampai zaman sekarang pun cara berpikir seperti ini masih ada dalam kehidupan orang-orang, bahkan orang Kristen sekalipun. Wih, kasihannya matinya di begitu begitu kan? Apa mi dosanya itu Apa mi kesalahannya? Mati dari pesawat jatuh di laut, pesawatnya hancur berkeping-keping, orangnya juga patah berpisah-pisah, dimakan ikan 5 ekor. 5 ekor ikan itu salah satunya ditangkap nelayan, lalu nelayan itu menjual di pasar, dibagi-bagi oleh 5 orang ibu. Wih, sial apa orang itu? Dosa apa orang itu? Seperti itu cara berpikir kita. Lagian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagi kita cara mati itu tidak menentukan. Amin? Iya tidak? Cara mati tidak menentukan, tapi yang menentukan cara saudara dan saya hidup. Cara mati tidak menentukan. Yang menentukan cara hidup. Karena itu Alkitab dengan tegas mengatakan begini, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Amin? Amin? Ya, bukan hidupnya orang lain, hidupnya diri kita. Maka Alkitab selalu introspeksi, melihat ke dalam. Oke. Jadi seperti itu, maka Tuhan Yesus menegaskan bahwa kamu harus bertobat. Karena kalau tidak, kamu sial seperti dia. Kalau itu pandanganmu begitu. Oke. Baru kita masuk di ayat 6. Ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan itu. Jadi setelah itu ya, dia ceritakan perumpamaan ini. Ada seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan orang itu datang mencari buah pohon itu. Tetapi sayang disayang, orang itu tidak menemukan buah pada pohon aranya itu. Ayat 7. Ayat 7. Lalu orang itu yang punya pohon ara itu berkata kepada pengurus kebun anggurnya itu. Orang yang dipercayakan untuk mengurus kebun itu. Orang itu bilang begini. Sudah 3 tahun saya datang cari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Sudah bolak-balik saya datang. Tapi saya tidak dapat buahnya. Karena itu begini. Kau potong sudah pohon ini. Untuk apa juga ini pohon dia tumbuh di tanah ini, di kebun ini. Kebun istimewa nih. Tumbuh dengan percuma.
Tidak ada guna, tidak ada manfaatnya. Potong saja. Ayat 8. Nah, ini hamba yang berkemurahan. Ayat 8 hamba ini bilang begini. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Please, kasih kesempatan. Kasih kesempatan nih pohon ara dia tumbuh sampai tahun ini saja. Nanti saya akan mengupayakan lebih lagi untuk mencangkuli tanah di sekelilingnya, untuk memberikan pupuk kepadanya. Ayat 9, mungkin tahun depan ia berbuah. Dan jikalau tahun depan pun dia tidak berbuah, wes, potong jo. Gergaji sudah. Begitu katanya si pengusaha kebun itu. Pemiliknya suruh potong. Ya mungkin kalau kita lanjutkan perumpamaan ini, Tuhan Yesus bilang begini, oh iya ya. Lalu si Tuhan itu bilang begini, kamu bijak. Begitu kira-kira. Ini kan perumpamaan Tuhan Yesus cerita. Oke, kembali ke slide. Hari ini kita akan belajar sekali lagi tentang pohon aranya Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cari di Google atau tidak usah cari di Google lah, pohon ara ini ada mirip-mirip pohonnya di situ ya. Kalau kita keluar ada tembok tuh, tembok itu ya libo bahasa kita di sini. Walaupun tidak persis sama, ya dia punya varietas lain, tapi mirip libo. Jadi memang ada kalau tidak salah ada 3 jenis pohon ara. Ada pohon ara yang tumbuh kebanyakan di Timur Tengah seperti ini, buahnya itu biasa dijadikan manisan. Dan pohon yang ketiga yang disebut mula-mula di Alkitab itu adalah pohon ara. Yang pertama pohon pohon kehidupan. Yang kedua pohon pengetahuan, baru disebut pohon ara. Jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab, pohon ara adalah jenis pohon yang ketiga yang pertama kali disebut dalam Alkitab. Sekedar info begitu. Ada buku tebak-tebakan di luar itu tentang apa yang pertama. Termasuk sekarang kalau saya tanya, warna apa yang pertama disebut dalam Alkitab? Warna apa? Ada yang tahu? Jarang-jarang khotbah begini tuh. Ada yang tahu? Warna yang paling pertama disebut dalam Alkitab adalah hijau. Nanti buka Kejadian 1, warna pertama yang disebut. Ada yang berpikir gelap, bukan warna itu kalau gelap. Oke, pohon ara ini seperti itu, sejenis itu. Jadi kalau Bapak Ibu ya jalan-jalan di Israel, siapa tahu nanti kita pergi rombongan ya kita bisa lihat ya pohon ara. Jadi ini pohon ficus, jadi dia mirip libo, walaupun libo juga itu ficus tapi jenis yang lain, varietas lain. Ada juga yang tumbuh di India kalau tidak salah. Jadi kalau kita bikin bagi wilayah itu mirip begini juga, biasa pohon bodi begitu. Ini pohonnya memang lembek, tetapi kalau dia tumbuh bisa besar, sama dengan pohon libo itu. Biar begitu-begitu gampang dipatahkan, tetapi kalau dia tumbuh itu bisa sampai pohon besar. Itu bisa kita kalau jalan-jalan di bendungan ada pohon libo yang besar sekali, begitu. Jadi mirip seperti ini. Ada punya daun biasa 3 begitu atau 5. Oke, itu saja. Berikutnya, slide berikutnya kita lihat. Dalam perumpamaan ini pasti kita tahu, dalam konteksnya pohon ara itu Tuhan Yesus sedang berbicara tentang umat Israel. Kita bisa lihat di Yesaya pasal 43 ayat 1 itu dan seterusnya. Tentang Israel. Tetapi tentunya juga pohon ara ini sedang membicarakan atau secara konteks luasnya bicara tentang Israel yang secara rohani, yaitu saudara dan saya. 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah dan seterusnya. Jadi Israel yang di perjanjian lama, semua apa yang disebut kepada Israel sebagai entitas suatu suku, bangsa, kemudian itu dilekatkan kepada semua orang percaya kepada Yesus. Maka biasa orang bilang kita ini Israel rohani. Karena sering kita Israel rohani, kita membabi buta membela Israel. Bukan begitu. Ya, sedikit harus belajar bahwa benang merahnya tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dibantah. Keselamatan datang dari bangsa Israel. Tuhan Yesus sendiri bilang itu. Tidak bisa dibantah itu, tidak bisa dipungkiri. Waktu dia mengoreksi cara pandang orang Samaria waktu berjumpa di sumur. Perempuan itu dikoreksi cara pandangnya.
ditegaskan, tidak bisa tidak, bahwa keselamatan datang dari Israel. Makanya jalur kenabian itu dalam berkat, diberkatilah engkau di dalam nama Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Begitu jalur kenabiannya, atau begitu. Tidak bisa dibantahkan. Tetapi bahwa setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya bahwa ia telah mati sebagai kurban dibangkitkan oleh Allah, dan saat itu dia menjadi Israel secara rohani, bukan Israel yang di sana. Ya, Israel dalam konteks sebagai orang percaya. Maka perumpamaan pohon ara ini kita boleh dengan tegas mengatakan, judul tadi tuh, pohon aranya Tuhan. Saudara dan saya adalah pohon aranya Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara dan saya pohon aranya Tuhan. Mari sama-sama bilang, saya adalah pohon aranya Tuhan. Amin. Saya adalah pohon aranya Tuhan. Sebagai pohon aranya Tuhan kita punya keistimewaan yang dalam bahasa Torajanya privilege. Saya suka orang India. Sedih, susah maupun senang dia menyanyi. Dan itu harus dibawa dalam kehidupan kita. Ibrani bilang begitu, marilah kita mempersembahkan kurban kepada dia. Kurban syukur, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Nyanyian, jadi susah nyanyi. Bukan nyanyi, pulangkan saja aku. Tambah susah setelah nyanyi itu, percaya. Yang saya maksudkan, mari menyanyi memuliakan Tuhan. Amin? Iya. Kalau tidak percaya praktekkan, karena saya sudah praktek. Kalau Bapak Ibu telinga hampir keluar asap karena jengkel akan sesuatu, coba tes menyanyi. Menyanyi memuji Tuhan. Itu obat yang paling mujarab. Iya. Dalam ketakutan, dalam tekanan sekalipun menyanyi. Makanya saya suka itu. Terima kasih Ibu Vivi. Kalau saya berangkat, dia taruh saya di pinggir jendela karena saya takut ketinggian. Maka saya menatap laut di bawah yang tinggi itu. Sambil saya menyanyikan hampir satu album. Dari pesawat naik sampai turun. Puji Tuhan. Begitu. Oke? Keistimewaan pertama bahwa saudara dan saya adalah miliknya Tuhan. Keistimewaan kedua sebagai pohon ara seperti yang kita baca tadi. Kita ditanam di lahan yang istimewa. Pohon ara lain tidak ditanam di kebun anggur. Ini tanah khusus, ini kebun khusus. Kalau Bapak Ibu baca pohon ara yang dikutuk, itu pohon ara milik umum. Di tanah, bukan, dia tumbuh di pinggir jalan. Waktu Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem, lalu dia mau cari buah begitu tidak dapat, lalu dia bilang kau kering saja dah, lalu besok kan kering. Pohon ara ini ditanam di lahan yang istimewa. Ada pemiliknya, lalu ditanam di lahan istimewa. 1 Yohanes 1 ayat 3, Bapak Ibu pulang baca bagaimana kita ini orang percaya ditanam di lahan yang namanya persekutuan orang percaya. Termasuk ditanam di ladang yang namanya gereja. Gereja secara universal tubuh Kristus, ataupun gereja institusi terkecil yaitu organisasi. Kita ditanam di lahan yang istimewa. Harus kita yakini itu karena Alkitab bilang begitu. Makanya ketika pemimpin pujian bilang apa tadi? Agunglah rahasia ibadah kita. Ibadah begini saudara, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kalau orang dari luar datang dan lihat, ini ibadah apa? Tetapi ini mengandung rahasia. Kenapa? Karena dia hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Amin.
peduli bulu badan berdiri atau tidak. Karena orang selalu mengukur hal-hal itu dari, tidak hadir. Tuhan sepertinya tidak hadir karena kurang berdiri bulu badan. Saya kok tidak merasakan Tuhan, saya tidak menangis hari ini. Nah kalau kau tertawa, begitu kan? Begitu maksud saya. Ini rahasia, agunglah rahasia ibadah kita bahwa Dia pencipta alam semesta. Kemudian datang, masuk di ruangan ini, hadir bersama saudara dan saya. Coba pikir tuh. Dia yang tidak bisa, bahasa Torajanya itu beyond, di atas segalanya begitu. Jadi begini, Sang Maha Besar ini bagaimana bisa masuk ke dalam ciptaannya begitu? Saudara, coba pulang dan bayangkan. Ini dia, lalu kita ini, dunia ini, semesta alam ini. Ya toh? Dia melingkupi semuanya. Tetapi lewat inkarnasinya, untuk sesaat dia masuk di dunia ini. Bayangkan, pribadi yang di atas semuanya itu masuk ke dalam dunia ini. Bahkan masuk di dalam ruangan ini. Karena itu waktu kita beribadah, marilah dengan sikap hormat. Amin. Amin. Sikap hormat itu kan di hati, ekspresi silakan. Ada yang Tuhan Yesus baik, ya. Kalau perlu sekali-sekali seperti giring niji kan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Bapak Ibu ada pengalaman baru lagi saya. Kan seperti yang selalu saya bilang, saya di ruangan ini selalu saya tari Indian begitu. Di ruangan ini kalau menyapu atau apa itu bisa, haleluya. Tapi sejak CCTV dipasang, baru berapa hari kemarin sampai di sini, saya mau cerita. Lalu saya di sini tuh, haleluya, haleluya. Karena saya pikir pasti tidak dapat, baru sampai nengok sana. Aduh, kalau ini dibawa dalam kehidupan kita bahwa mata Tuhan mengamat-amati saudara, maka yang baik-baik saja kita akan kerjakan. Karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati dengan Dia. Iya tuh, saya pikir-pikir juga, iya. Begitu harusnya. Setiap orang, saudara dan saya harus tahu bahwa Dia Immanuel, menyertai saudara. Amin. Jadi kalau itu konsekuensinya, kalau polisi lalu lintas selalu ada di simpangan, di lampu merah, kita sadar bahwa Dia ada, tidak akan ada yang terobos. Begitu mungkin dia punya paralel, walaupun tidak bisa menggambarkan seluruhnya tentang kehadiran Allah. Kita ini pemiliknya adalah Tuhan. Sebagai pohon ara kita ditanam di lahan yang istimewa yang namanya gereja. Sekali lagi, yang paling utama gereja secara universal, yaitu persekutuan seluruh umat percaya. Yang setiap bulan di perjamuan kudus itu kita deklarasi bahwa bukan hanya kepada Kristus, darah dan dagingnya yang dicabik-cabik kita bersekutu, tetapi itu sekaligus deklarasi seluruh umat percaya kita ada di dalamnya. Mau terserah denominasinya, alirannya, organisasinya apalagi. Begitu. Yang ketiga, istimewanya saudara dan saya apa? Selalu mendapat kemurahan lebih. Bayangkan itu, sudah beberapa kali bolak-balik pemiliknya tidak dapat buah. Mau dipotong, sabar dulu. Iya toh? Bukankah hidup saudara dan saya yang penuh dengan kemurahan? Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Karena itu saya mengekspresikan, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak bermurah hati terhadap saudara dan saya, mana bisa kita mau berkumpul saat ini? Iya tidak? Setiap hari baru itu kemurahan Tuhan. Selalu baru rahmat-Nya. Bayangkan kalau pagi hari tiba-tiba langsung koslet di spare part di dalam ini koslet begitu ya. Tiba-tiba apa koslet dan sebagainya. Aduh. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kadang-kala kita menyakiti hati Tuhan.
Tetapi kemudian Tuhan seperti Bapa yang sayang anaknya. Ya gitu kan, kemurahan, mendapat kasih karunia. Yang berikutnya mendapatkan perlakuan istimewa. Nanti Bapak Ibu pulang dan baca ayat-ayatnya ya. Kita mendapat perlakuan istimewa. Kalau Bapak Ibu baca Keluaran 33 ayat 16, yang membedakan kita dengan umat yang lain, bahwa Tuhan itu menyertai saudara dan saya. Begitu. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita bisa bandingkan keistimewaan yang dialami oleh pohon ara itu seperti di dalam Yesaya pasal 1 ayat 5 tentang nyanyian kebun anggur. Mirip ceritanya. Kebun anggur yang sedemikian dimiliki oleh pemiliknya, dirawat sedemikian, segala upaya dilakukan terhadap kebun anggur itu. Tetapi kemudian anggur itu berbuah dan rasanya asam. Maka pemiliknya marah. Nanti pulang baca tentang itu ada paralelnya situ. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara dan saya adalah pohon aranya Tuhan, amin. Karena itu saudara dan saya memiliki keistimewaan. Tuhan yang miliki saudara, Tuhan yang miliki saya. Sehingga manakala kemah kediamanku ini dibongkar, saya tidak tahu kapan. Saya tahu kemana saya pulang. Kepada pemilik saya. Rasul Paulus menulis kepada gereja di Korintus seperti itu. Dengan keyakinan teguh. Karena dia tahu. Karena kita tahu. Kita semua orang percaya tahu. Tuhan pemilik kita. Keistimewaannya kita ditanam di lahan yang istimewa. Di dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya. Bahkan persekutuan kita itu bersifat universal. Sepanjang sejarah. Makanya kalau kita, saudara kita yang Katolik itu kan terkonek. Ya sedikit walaupun ada banyak-banyak perbedaan. Tetapi konektivitas, bahasa susah lagi. Konektivitas umat itu bukan hanya umat yang hidup. Tapi umat yang sudah mati sekalipun. Begitu ya. Walaupun ada perbedaan di situ toh. Tapi kita bolehlah belajar tentang hal itu. Bagaimana mereka mengakui bahwa bahkan untuk orang yang mati sekalipun. Begitu. Kalau Bapak Ibu coba belajar. Jadi ada doa dan seterusnya. Begitu kan? Sedikit walaupun berbeda sekali lagi. Tapi yang saya mau bilang. Bahwa saudara dan saya ditanam di lahan yang istimewa. Kemudian selalu mendapatkan kasih karunia yang sedemikian. Dan diberlakukan secara istimewa sebagai miliknya Tuhan. Slide berikutnya. Itu baru keistimewaannya. Status keistimewaan seperti bacaan kita tadi mengharuskan saudara dan saya berbuah. Alkitab bilang di ayat 6, ia datang untuk mencari buah pada saudara dan saya. Jadi status keistimewaan itu berbarengan sejalan dengan tuntutan sang pemilik pohon itu. Yaitu saudara dan saya harus berbuah. Karena hanya ada dua pilihan. Berbuah atau tidak berbuah. Dan ada konsekuensi. Berbuah, saudara dan saya akan terus diproses. Sehingga semakin hari buahnya akan semakin lebat. Kita sudah pernah belajar di Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 tentang pohon anggur. Tetapi yang tidak berbuah dipotong. Kita juga sudah belajar tentang hal ini. Sama-sama menyakitkan. Dibersihkan itu dipotong untuk dibersihkan. Ada proses yang menyakitkan. Tetapi hasilnya buah semakin lebat. Tetapi yang tidak berbuah dipotong untuk dibakar. Sekali lagi seperti yang saya bilang, bahasa Torajanya, satu di-cut dalam rangka di-clean. Kalau yang satu di-cut dalam rangka off. Cut off, potong putus. Begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya
yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam kebenaran. Kemudian karena saudara terus berbuah, saya terus berbuah, dan konsekuensinya saudara dibersihkan, dan di dalam proses pembersihan itu ada sakitnya tuh di sini, anggaplah itu sebagai kasih karunia. Firman Tuhan bilang begitu. Engkau harus memandang bahwa kalau engkau melakukan kebenaran, dan karena itu engkau harus menderita atas kebenaran itu namanya kasih karunia. Amin. Amin. Alkitab bilang begitu tegas. Karena itu pertanyaan berikutnya, mau berbuah dalam rangka apa ini? Berbuah apa? Ya, Ibu Mary sudah jelaskan di khotbah waktu doa malam. Slide berikutnya. Itu pertanyaannya. Oh, ini pohonnya nih. Mirip-mirip libo toh. Ya. Ya. Buahnya apa? Ya, Alkitab mengatakan buah yang pertama buah pertobatan ini. Matius 3 ayat 1 sampai 12, Bapak Ibu bisa pulang baca. Ini konteks ketika orang-orang datang menjumpai Yohanes. Lalu Yohanes menyatakan pertobatan, Yohanes Pembaptis. Lalu orang-orang yang datang ini sebagian adalah orang-orang yang mempunyai keistimewaan. Orang-orang yang memiliki sentimen istimewa bahwa kami anak keturunan Abraham. Begitu. Yohanes menegur mereka dan berkata, engkau mesti menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Jadi buah yang pertama adalah buah pertobatan. Buah pertobatan itu adalah apa? Aplikasi, ekspresi, wujud nyata, pengejawantahan. Ini salah satu kata dalam bahasa Indonesia yang panjang. Pengejawantahan. Ada yang paling panjang, mempertanggungjawabkan. Nah, itu kata yang paling panjang dalam bahasa Indonesia itu. Mempertanggungjawabkan. Tidak boleh diputus. Nah, gitu. Apa itu buah pertobatan? Buah pertobatan itu aplikasi, praktek, ekspresi, wujud nyata, pengejawantahan dari apa yang saudara dan saya imani. Itu buah pertobatan. Dan itu terlihat dalam kehidupan kita. Dan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, minggu lalu kita sudah bahas itu. Buah pertobatan itu seperti yang disebut di Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Di 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Itu buah pertobatan. Artinya itu adalah wujud nyata. Itu adalah praktek dari teori. Kita sudah belajar 3 orto toh. Pertama ortolatrea, liturgi, penyembahan yang benar. Ortodoksi, ajaran benar. Ortopraksis, praktek benar. Soalnya biasa kekristenan dihujat, kekristenan kemudian didebat, kekristenan dihinakan. Karena kita gagal di dalam ortopraksis. Kita gagal untuk berbuah dalam hal yang ini. Kita boleh menyebut semua apa yang disebut di Galatia 5 ayat 22. Buah roh itu adalah kasih. Itu ortodoksinya. Tetapi ortopraksisnya apakah kita menghidupi hal itu? Dan puji Tuhan, kita sedang menghidupi hal itu dan terus melatih diri untuk hal itu. Amin. Termasuk dalam kesabaran, termasuk dalam percaya. Kasih itu tidak dendam. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Oh gitu toh. Percaya segala sesuatu. Wah, ini juga repot ini. Kadang-kala kalau kita percaya orang, kadang-kala ketika mempercayai segala sesuatu kita sering ditipu. Iya tidak? Satu kali ada tahanan di lembaga pemasyarakatan, dia hubungi saya. Dia berbicara sedemikian, dia menjelaskan, bahkan dia kenal pendeta GPIB pada saat itu. Wah mantap ini kalau sudah pakai pendeta ini kan. Iya toh? Makanya dulu saya juga pernah Bapak Pendeta datang minta tanda tangan tanpa periksa-periksa tanda tangan. Woi, saya diperiksa di reserse kriminal 2 jam, 11 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Pak Pendeta sehat? Sampai sekarang saya ingat. Saya ingat bukan dalam rangka saya dendam, tidak.
Jadi saya ditelepon, Pak Pendeta gini-gini. Oh ya, oh ternyata ini tahanan ini lagi susah. Karena dia berutang di dalam penjara, banyak-banyak hal dan sebagainya, dia lagi di sidang. Lalu kemudian cerita banyak hal. Kasih itu percaya segala sesuatu. Iya. Oh ya, ya, ya. Lalu kemudian dia minta tolong. Saya hadir di pengadilan, bahkan saya masuk di kurungan di pengadilan. Sebelum di pengadilan kalau Bapak Ibu pergi ada kurungan tahanan-tahanan di situ. Di situ ditempatkan orang-orang yang menunggu mau dimasukkan sidang. Saya masuk situ demi untuk menemui dia, menceritakan kebaikan Tuhan kepadanya. Lalu dia minta tolong, dia perlu, dan kemudian saya memberikan apa yang ada pada saya. Semua-muanya. Bapak Ibu jangan pikir banyak, bukan. Karena waktu itu di dompet saya hanya ada 250.000. Dan segala KTP dan kartu-kartu lain. Karena dia butuh, saya bilang hanya saya punya ini. Tak. Kasih itu percaya segala sesuatu. Maka pulanglah saya. Aman-aman saja. Sesudah itu ketika duduk dan merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, termasuk ketika Tuhan mempercayakan hal ini, ada sesuatu yang saya diingatkan. Lalu dari hal itu saya tahu saya sudah dijerat, saya sudah ditipu. Tapi tidak apa-apa. Kembalilah saya di penjara minta izin dengan segala tata cara. Maka saya tahu, sedikit tahu kalau di penjara, kalau sedang diproses berarti minta izinnya di jaksa, begitu kan? Kalau ada titipan kepolisian nanti minta izin. Sampai dia jadi apa itu, narapidana baru memang di situ. Ya, angguk-angguk ibu jaksa di belakang. Begitu ya? Urus masuk, duduk di depan. Lalu saya berbicara tentang Tuhan mengasihi dan sebagainya. Lalu saya bilang begini, minta maaf. Saya mau kasih tahu kepada kamu bahwa kamu sudah melakukan sesuatu hal yang jahat terhadap saya. Kamu menipu saya, tapi tidak apa, saya sudah maafkan. Maka berpeluk-pelukanlah kita seperti Teletubbies di tempat itu. Aneh juga, pulang saya dengan damai sejahtera. Dan satu hal yang saya syukuri, saya pulang dan berdoa, syukur uangku hanya banyak sebanyak itu di dompet. Aduh Tuhan, haleluya. Dan itu sampai sekarang tidak masalah. Ya, makanya di bagian lain Alkitab kita perlu berhikmat, ya. Selalu menghidupi Alkitab itu bukan secara letterleknya, tapi harus digali demikian. Oke. Buah pertobatan, nanti Bapak Ibu pulang baca bahwa ini dituntut daripada kita. Walaupun kadang-kala ada yang membedakan antara buah pertobatan dan buah roh, tapi sebenarnya bagi saya buah pertobatan itu ekspresinya ada pada Galatia pasal 5, buah-buah roh itu. Dan di 1 Korintus 13, di Roma 13 pasal 6 adalah semua kebenaran firman Tuhan. Jadi buah roh itu adalah wujud nyata, ekspresi, praktek, aplikasi dari apa yang kita imani. Kita pulang, kita dengar, kita lakukan, itu buah roh. Buah roh, itu buah pertobatan. Buah yang kedua, buah jiwa. Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai 38. Tuhan bilang ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Selain buah pertobatan, selain buah roh, Tuhan menghendaki saudara dan saya juga berbuah. Dalam hal ini buah jiwa. Membawa orang-orang datang kepada Kristus. Menjadikan semua bangsa, etne, suku, murid Kristus. Matius 28 ayat 19-20. Goalnya adalah semua bangsa percaya. Dengan cara apa? Pergi. Pergi itu keluar. Pergi itu disengaja. Bukan kebetulan, tapi disengaja untuk pergi. Disengaja untuk menceritakan. Disengaja untuk menyaksikan. Kalau dia percaya, terima baptis. Dan kemudian ajar itu.
Buah jiwa adalah membawa orang supaya orang datang kepada Kristus. Lalu semua kita tertunduk dan berkata, aduh, masalah yang begitu kan hanya orang-orang tertentu yang bisa. Begitu. Iya toh? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata pergi ini bukan hanya seperti orang-orang misionaris yang dari Jerman sana yang 1800 kemudian tiba di Indonesia. Yang berbulan-bulan mereka naik kapal layar, bukan. Bukan hanya seperti itu. Kata pergi yang paling pertama yang saya bilang tadi adalah sesuatu tindakan sengaja. Saya mau untuk menceritakan, untuk menyaksikan tentang Kristus. Ya mungkin lewat tindakan, perbuatan, dan kata-kata. Kalau saudara dan saya tidak bisa pergi, uangnya kita bisa pergi toh? Iya tidak? Kita punya pemikiran bagaimana memikirkan bersama-sama supaya orang bisa datang. Kalau kita tidak bisa pergi, bukankah kita bisa berdoa untuk orang-orang yang memang betul-betul pergi? Makanya kenapa doa malam itu ada. Makanya mengapa hari Selasa kita berdoa walaupun mungkin kita tidak sebut namanya satu persatu. Karena mungkin ada unsur kerahasiaan. Begitu. Tetapi mesti Bapak Ibu. Makanya saya mau dorong Bapak Ibu. Waktu doa makan. Tuhan terima kasih atas makanan dan minuman yang Tuhan beri. Berkati supaya ini boleh menyehatkan tubuh dan jiwa saya. Menyehatkan badan saya. Berkati juga, kan begitu kan? Berkati juga para penginjil-penginjil yang ada di kampung-kampung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita tidak bisa pergi dalam konteks kita seperti orang-orang itu, kita bisa melakukan pergi itu dengan tindakan-tindakan yang lain. Termasuk tindakan-tindakan sosial kita. Tindakan-tindakan charity. Tindakan-tindakan karitatif begitu. Tapi kemudian di ujung semuanya itu harus diberitakan bahwa Yesus Tuhan. Begitu. Tindakan-tindakan kebaikan hati, tindakan-tindakan diakonia itu harus disertai dengan pemberitaan bahwa semua ini karena Tuhan. Sehingga orang bukan hanya menerima berkatnya, tapi akan berjumpa dengan sang sumber berkat. Amin. Kenapa? Kita pasti bisa karena kita pohon aranya Tuhan. Kita istimewa. Amin. Iya. Istimewa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ulang-ulang selalu ini. Saya lagi sedang suka dengan Immanuel itu, belajar tentang Natal nih. Waktu pemberitaan Natal itu kan, nanti kita belajar nanti itu tentang itu ya. Malaikat itu kan bilang, kasih namanya Immanuel, begitu kan? Bahwa Allah menyertai umatnya. Dan kata penyertaan itu, nanti lebih Pak, hanya mau ulang ini saja. Istimewanya, bahwa dia yang suruh, dia yang sertai. Pergi ke pasar, ketahuilah aku berboncengan denganmu. Unik itu, unik sekali. Yang lain-lain Bapak Ibu, kalau dia suruh pergi, dia duduk sana di sorga sambil mengamat-amati. Ya kalau itu sorga. Tapi Allah kita, makanya tadi tuh, saya sangat bersuka cita. 2 kali termasuk minggu lalu, waktu Ibu Desi bilang itu agunglah rahasia ibadah kita. Wih, oh iya, saya langsung buka HP cepat-cepat cari dulu. Wih, biasa-biasa nih. Tapi saudara mengerti tentang kehadiran Tuhan itu sangat membahagiakan, menghibur, menguatkan. Rasa aman sungguh ada. Bahkan ketika saudara dan saya mungkin melakukan kesalahan dosa, kita tahu dia ada tetap bersama kita. Dia inginkan kita seperti seorang bapa yang menunggu anak bungsunya pulang. Ya tahu kita sudah belajar juga hal itu. Itu bapa tunggu. Alkitab tegas menulis apa? Waktu anak bungsu itu pulang, Alkitab bilang begitu, bapaknya yang lihat duluan. Kenapa bisa begitu? Karena bapa itu menunggu. Karena saudara dan saya istimewa, amin.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau berdoa, mari silakan para pelayan. Saya berharap kita kembali lalu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini lebih lagi, bahwa betapa istimewanya saudara dan saya. Karena Tuhan yang miliki saudara dan saya. Tuhan melakukan banyak hal bagi saudara dan saya supaya saudara dan saya berbuah. Berbuah yaitu melakukan apa yang Dia kehendaki, berbuah supaya orang lain juga boleh mengalami seperti yang saudara alami. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan, materaikan firman-Mu di hati kami, biar kami bertindak melakukannya. Roh Kudus ajar kami lebih lagi, terjemahkan supaya kami kembali dan berpikir, kami renungkan apa yang harus kami lakukan, buah apa dalam hidup ini yang harus terus ditumbuhkan, supaya mana kelak kala nanti Tuhan menginginkan buah itu, seperti sang pemilik ladang yang menjumpai pohon aranya berbuah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sejenak kita naikkan syukur. Pandang kepada Dia yang berkemurahan atas saudara dan saya. Pohon aranya Tuhan, Engkau yang memiliki kami, Engkau yang bermurah hati terhadap kami. Kemurahan-Mu, anugerah-Mu atas kami. Panjang dan lebar, dalam dan tinggi, tiada terselami. Syukur bagi-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya, sebab
sebab anugerah yang daripadamu atas kami itulah yang menghidupkan kami. Kami hidup karena anugerah. Karena itu bawa kami Tuhan, mampukan kami untuk merespon anugerah Tuhan dengan hidup di dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Sekarang adalah karena kemurahan Tuhan. Rupa-rupa hal kami boleh nikmati dalam kehidupan ini. Rupa-rupa hal boleh kami miliki dalam hidup ini. Semua bentuk dari kemurahan Tuhan. Tetapi lebih dari di atas segalanya, anugerah selamat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan Tuhan menghendaki agar kami boleh menghidupinya. Kami menghasilkan buah pertobatan, hidup menurut kebenaran-Mu, dan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bagi orang-orang lain, supaya orang-orang lain boleh datang kepada-Mu. Terima kasih, materaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami senantiasa boleh diingatkan dan kemudian kami lakukan firman Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap kita yang diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kini saatnya kita akan memberikan kurban syukur. Tapi sebelum itu ada yang baru pertama kali datang, supaya bangkit berdiri dan orang yang ada di samping kiri kanan boleh memberikan salaman. Ya, jika tidak ada, nanti saya minta kesediaan Bapak Agustinus Pida untuk pimpin kita dalam doa. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terus kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di minggu pagi yang indah ini Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu datang dengan penuh sukacita bersorak, memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan, mengagungkan akan nama-Mu Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kami sudah boleh dikuatkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sudah boleh diajar, dinasehati, ditegur dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa menjadi pohon ara yang bukan hanya daunnya yang lebat, tetapi kami menjadi pohon ara yang berbuah. Biarlah buah pertobatan itu selalu ada dari kami. Biarlah buah kasih, buah sukacita, dan bahkan kami boleh berbuah untuk menghasilkan jiwa-jiwa yang kami boleh datangkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah boleh menguatkan iman percaya kami. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Gembala ya Tuhan, yang Engkau sudah percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan Engkau percayakan untuk menggembalakan jemaat kami di tempat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, berikan kekuatan kesehatan baginya Tuhan. Pakai terus hamba-Mu semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan dalam tugas pelayanan.
Berkati keluarganya Tuhan, berkati anak istri, berkati tugas pekerjaan pelayanan, bahkan pendidikan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban syukur kepadamu ya Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau berkati persembahan syukur kami ini Tuhan, agar dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kami semua jemaat-Mu, baik yang bekerja sebagai pengusaha, wira swasta, PNS, atau apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami mohon kepadamu Engkau berkati kami semua Tuhan. Berkati keluarga kami, anak-anak kami dalam pendidikan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. buat pengabaran Injil di tempat ini. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman kepada multimedia. Saya persilakan. Kasih setiamu tak pernah pudar, sungguh Kau Tuhan yang panjang sabar, semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salib-Mu. Shalom Jemaat Gereja Bethel, senang sekali kami dapat menjumpai Anda di minggu kedua di bulan ini. Masih dengan tema Iman dan Pelayanan Intergenerasi.
Seorang pemimpin merupakan sosok yang membantu orang lain mendapat hasil yang lebih baik dan menjadi mandiri. Dalam gereja, kepemimpinan bukanlah untuk melakukan seluruh pekerjaan pelayanan, melainkan untuk memperlengkapi semua anggota jemaat. Seorang pemimpin yang memberdayakan akan mendengarkan pendapat orang lain, mengajarkan ketetapan Allah, dan memberdayakan orang lain. Bersama saya Hosiana, akan menyampaikan informasi kegiatan Gereja Bethel sepanjang minggu ini. Inilah Bethel News. Bergabunglah dalam ibadah Mesbah Keluarga 1 yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 12 November pukul 7 malam di Rumah Doa. Tuan rumah keluarga Bapak Eki Sadi, WL oleh Ibu Dorka Sarante, musik oleh Bapak Stefan Wijaya, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Benny Ham. Mesbah Keluarga 2 pada hari Rabu tanggal 13 November pukul 7 malam bertempat di Rumah Doa. Tuan rumah keluarga Bapak Maksi Mantong, WL oleh Ibu Desi Berhitu, musik oleh Ibu Oviana Ruruk, dan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Gembala Daniel Ruruk. Latihan musik diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam di Rumah Doa. Akan diberkati dalam pernikahan kudus Saudara Bernis Berliv Mowisu dan Saudari Saurma Lydia Margareta Tambunan pada hari Sabtu 16 November 2024 pukul 2 siang di Rumah Doa. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 17 November adalah sebagai berikut. WL, Ibu Marian C. Mandauk, Singer, Ibu Mary Korengkeng dan Saudari Widya Ningsih. Musik, Bapak Stefan Wijaya, Bapak Hari Kohang, Bapak Benny Ham, dan Saudara Jack Hariman. Multimedia, Saudari Tessa Mantong. Doa persembahan oleh Ibu Sincetan. Aser, Bapak Ibu Agustinus Bida, dan Bapak Ibu Susanto Chandra. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi. Pelayan Bethel Kids tanggal 17 November sebagai berikut. WL Kakak Sisilia, pendamping WL Kakak Vivi, musik Kakak Jaya, firman kelas kecil Kakak Murti, firman kelas besar Kakak Tinus, pendamping Kakak Adriel dan Kakak Kiren, dress code guru dan pendamping memakai seragam biru sekolah minggu. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 10 November, Saudari Karen Hapukaban. Tanggal 11 November, Ibu Angelia Mike Tandiwijaya. Tanggal 15 November, Ibu Indri Amalia dan Saudari Arianti Wijaya. Tanggal 17 November, Ibu Petronella View dan Ibu Christine Gosal. Dengan panjang umur, akan kukunyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Penin di nomor 7417004041 atas nama Yongche Lomilia atau Daniel Ruruk. Keluaran 18 ayat 20 mengatakan, kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Demikian Bethel News untuk minggu ini. Biarlah berkat dan kemurahan Tuhan melimpah atas kita semua.
Saya Hosiana mengucapkan Happy Sunday and God bless you. Jika ada pengumuman tambahan pada Bapak Pendeta, saya persilakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau menyampaikan undangan dari Persatuan Kaum Ibu Masehi Perkim Bau-Bau yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-70. Mereka akan mengadakan ibadah syukur yang diadakan di Gereja Gap Sultra Lele Mangura jam 6:30 besok. Maka kita undang untuk hadir bersama-sama mengucap syukur dalam perayaan 70 tahun Perkim Persatuan Kaum Ibu Masehi. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan bahwa sebentar bagi kita yang punya kesempatan untuk hadir sore hari, kita akan bekerja bersama membersihkan halaman di luar. Karena hari Sabtu ya kita mau buka pintu di depan, kan agak susah kalau mempelainya naik gunung di situ tuh. Harus pintu dibuka khusus itu, jadi mobil masuk sampai untuk bisa kita harus bersihkan ke sana kan begitu. Jadi saya berharap mungkin ada yang berkesempatan untuk hadir bersama-sama sebentar ya untuk ini. Ada pengumuman tambahan ini. Ya itu saja, saya berharap kita bisa hadir semua. Kemudian juga mengenai bagi yang pelayan-pelayan nanti mengenai gladi untuk ibadah hari Sabtu, ibadah pemberkatan jam 2 siang itu, nanti kita menunggu informasi dari Ibu Mariance yang akan memimpin puji-pujian dalam ibadah pemberkatan. Jadi kita menunggu untuk mengenai ibadah persiapannya. Ya itu saja. Mari terus dukung di dalam doa ya. Ini suatu sukacita tersendiri. Saya percaya kita semua sukacita. Saya bahkan sudah memimpikannya nih. Haleluya. Sedikit ini. Saya masih ingat ketika Ibu Jacqueline duduk di samping situ dan saya duduk situ, dia tanyakan ketika vokal grup bapak-bapak naik, lalu Ibu Jacqueline tanya begitu, yang satu belum bapak itu. Lalu saya jawab dengan iman, tahun ini Bu. Langsung Ibu Jacqueline tanya, yang betul. Kita doakan toh Bu. Aduh kalau doa itu sudah sering. Ya betul, jadi harus diseringi begitu toh. Dan memang pas waktu dia datang dan berkata, saya mau, ini sudah. Saya sukacita sekali begitu, maksudnya ya saya percaya kita semua sukacita. Begini Bapak Ibu ya. Ya begitulah begitu, seperti itu. Seorang bapak itu kalau dalam konteks menikahkan anak, kalau kita baca di Alkitab itu, kemudian dilanjutkan dengan tradisi umat Islam yang menikahkan anak itu kan orang tua. Hanya kalau kemudian di tradisi itu biasa di akad nikah orang tua tidak mampu diwakilkan. Tradisi Yahudi seperti itu kan anaknya. Jadi secara konteks orang tua selalu saya sangat bersuka cita untuk hal ini. Walaupun saya senyap selalu. Yang ribut itu Bu Gem. Masalah perjodohan. Wah pokoknya dia semangat sekali. Bahkan asal ketemu orang gereja satu dengan orang asal belum menikah, ini masih bujang, ini semangat sekali untuk saya senyap. Tetapi waktu dia datang dan bilang Pak Gem, sudah ada yang saya mau bicarakan, sangat sukacita. Karena itu mari kita dukung terus dalam doa sampai hari pemberkatannya, termasuk ucapan syukurnya nanti di gedung Graha Puspa. Doakan segala sesuatunya boleh berjalan lancar. Ya itu saja, Tuhan Yesus memberkati, mari bangkit berdiri. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, Kau Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan. Kau
Kami mendeklarasikan Engkau Allah yang ajaib lewat nyanyian kami. Dan sebagaimana janjimu, apa yang kami perkatakan di hadapanmu, itu yang akan Engkau perbuat atas hidup kami. Kami berkata Engkau Allah yang ajaib, itu yang akan Engkau nyatakan. Kami akan mengalami keajaiban-keajaiban-Mu dalam hidup ini. Dan kami percaya itu terjadi. Terima kasih, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, mengakhiri ibadah ini berpisah satu sama lain. Namun sebelumnya kami mau berdoa secara khusus bagi anak kekasih Keren Hapuk. Tuhan, kami bersyukur bahwa ia boleh berulang tahun pada hari ini, bertambah setahun dalam kehidupannya. Dan kami percaya semua ini berkat rahmat daripada Tuhan. Karena itu tentunya pasti juga Tuhan sertakan segala yang berguna, bermanfaat, segala hal yang baik dalam ketambahan usianya. Bahkan Tuhan yang akan merancangkan masa depannya. Apa-apa saja juga yang digumulkan, dicita-citakan, direncanakan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih. Ini saatnya kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan, mari layakanlah hamba-Mu menjadi saluran berkat, menumpangkan tangan supaya kami terima berkat daripada-Mu. Terima kasih. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan. Senantiasa ingat hari ini disampaikan kepada kita. Saudara dan saya adalah pohon aranya Tuhan. Pohon ara yang istimewa karena Tuhan pemilik kita, tetapi yang menuntut supaya saudara dan saya berbuah. Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya. Karena itu dengan iman terimalah berkat, kasih karunia, damai dan sejahtera yang melampaui segala akal. Dicurahkan atasmu, atas kita semua, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai, salam sehati.